Baik, selamat malam. Hari ini saya akan kembali membahas materi yang ada di dalam mata kuliah ventilasi tambang, yaitu masih mengenai psikometri, sama seperti materi yang telah saya bawakan di video sebelumnya. Hari ini fokus pembahasan saya yaitu mengenai sumber panas pada tambang bawah tanah, lalu perencanaan pada ventilasi tambang dalam. Yang pertama, sumber panas pada tambang bawah tanah itu sendiri disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama ada wall rock, yang kedua ada underground water, yang ketiga ada machinery and light, yang keempat ada human metabolism, yang kelima ada oksidasi, yang keenam ada rock, dan yang ketujuh adalah rock movement. Jadi ketujuh faktor-faktor inilah yang menyebabkan sumber panas pada tambang bawah tanah. Lalu perencanaan ventilasi tambang dalam yang pertama yang dilakukan itu petunjuk awalnya, yang dimana perencanaan ini penting terlebih khusus untuk tambang bawah tanah pada batu bara, karena pada tambang batu bara sendiri itu sering terjadi ledakan gas dan menimbulkan debu batu bara, sehingga konstruksi dan jalur ventilasi itu harus dirancang secermat mungkin dan lebih ekonomis, dan kita juga harus mencari kapasitas fan yang lebih besar dari target total kapasitas dan mengantisipasi tambahan bukaan yang tidak terduga ke depannya. Lalu yang kedua ada sistem terpusat dan diagonal. Sistem ini sendiri dalam ventilasi tambang terbagi atas dua. Yang pertama ada sistem terpusat dan sistem diagonal. Pertama, sistem terpusat ini terdiri dari dua buah inclined shaft dan vertical shaft yang digali berdekatan. Adapun kelemahan dari sistem ini yaitu tidak efektif untuk tambang yang lebih banyak, yang dalam dan mempunyai lebih banyak cabang. Lalu untuk mengatasi masalah tersebut, maka dibuatlah sistem kedua ini, yaitu adalah sistem diagonal, yang dimana inclined shaft dan vertical shaftnya ini digali secara berjauhan. Lalu keunggulan dari sistem ini sendiri yaitu yang pertama, pemanjangan airway utamanya itu dapat dikurangi drastis. Jadi tahanan ventilasi dan biaya perawatan terowongan itu dapat berkurang. Yang kedua ada karena intake airway dan return airway-nya tidak berdekatan, maka kebocoran angin diantaranya itu berkurang, dan juga ventilasi serta jembatan angin itu tidak perlu terlalu banyak. Lalu yang ketiga, seandainya jika terjadi bencana seperti ledakan di dalam pit, pemulihan sistem ventilasi itu sangat mudah untuk dilakukan. Lalu yang keempat, karena mulut pit intake dan outtake ini terpisah jauh, maka tidak ada kekhawatiran untuk exhaust airnya itu akan bercampur masuk ke dalam intake airnya akibat arah angin. Jadi pembagian aliran udara pada ventilasi tambang dalam itu dapat diperhatikan dengan beberapa hal. Yang pertama ada tahanan ventilasi menjadi kecil karena pembagian, sehingga dengan memakai kipas angin yang sama dapat dilakukan ventilasi udara lebih banyak. Yang kedua, dapat mengantarkan udara segar ke pemuka kerja di setiap blok. Dan yang ketiga, apabila di airway terjadi kerusakan seperti caving, pengaruhnya itu dapat dibatasi pada satu blok saja. Lalu yang keempat, pengaruh bencana seperti kebakaran pit, semburan gas, bakar, dan ledakan itu dapat dibatasi pada satu blok saja. Lalu yang kelima, dapat mengurangi kecepatan angin di terowongan utama. Yang keenam, dapat mengantarkan udara bertemperatur relatif rendah hingga ke dekat permukaan kerja. Jadi inilah sedikit materi yang dapat saya bahas untuk kelanjutan materi mengenai psikometri, yaitu pada materi ini fokus pembahasan saya seperti saya bilang tadi, yaitu sumber panas pada tambang bawah tanah dan perencanaan ventilasi tambang dalam. Jika ada salah kata dan kekurangan,
Mohon dimaafkan. Terima kasih.